Dilanjut dari Ibu Menteri Sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang mulia Ketua Bapak Soehartoyo, yang mulia Bapak Saldi Isra, yang mulia Bapak Arif Hidayat, yang mulia Ibu Eni Nurbaningsih, yang mulia Bapak Daniel Yusmik Peko, dan yang mulia Bapak Guntur Hamzah, yang mulia Bapak Ridwan Mansur, dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Menko PMK dan Menko Perekonomian, Ibu Menteri Keuangan. Tadi sudah dijelaskan banyak tentang kebijakan anggaran. Kami langsung menjelaskan tentang program-program yang kami lakukan di Kementerian Sosial. Yang mulia para hakim, kami ingin menyampaikan bahwa tahun anggaran tahun anggaran 2023 anggaran Kementerian Sosial sebesar 87 triliun 275 miliar 374.140.000 rupiah. Anggaran tersebut dilaksanakan melalui program perlindungan sosial sebesar 86 triliun 100 miliar 271.705.000 atau 98,65%. Ini adalah bagian dari program yang tadi dijelaskan oleh Bapak-Bapak sebelumnya dan Bapak Ibu sebelumnya sebesar 496 triliun dari perlindungan sosial. Kemudian program dukungan manajemen sebesar 1 triliun 175 miliar 102.435.000 rupiah atau 1,35%. Dengan penjelasan bahwa anggaran berbelanja, belanja pegawai 438 miliar 438,17 miliar atau 0,50%. Belanja barang 3 triliun 353 triliun 3,84%. Belanja modal 167 miliar 167,22 miliar atau 0,19%. Belanja bantuan sosial 83 triliun 316 miliar atau 95,46%. Ini berbeda kalau kami sampaikan di perlindungan sosial kenapa 86 triliun 100 miliar itu yang belanja bansos itu adalah belanja bansos reguler untuk tahun 2023 meliputi PKH dan bantuan pangan non tunai serta bantuan BLT El Nino di 2023. Sedangkan untuk sisanya perlindungan sosial itu ada bantuan atensi, ada permakanan untuk lansia yang tidak ada keluarga, dan permakanan untuk disabilitas serta untuk anak yatim. Dan kebetulan pada tahun 2023 itu ada untuk anak gagal ginjal akut. Kami akan menjelaskan setelahnya. Pada tahun anggaran 2024, Kementerian Sosial anggaran dari 2023 sebesar 87 triliun 275 miliar itu turun menjadi 79 triliun 214 miliar 83.464.000. Penjelasannya adalah anggaran per program perlindungan sosial 78 triliun 54 miliar 196.767.000 rupiah atau 98,54% itu
belanja bantuan sosial di sebelahnya yang berwarna kuning 75 triliun, 61 triliun, 95,46% itu di luar bantuan El Nino. Sehingga kami kembali reguler menyerahkan bantuan reguler PKH dan BPNT. Kemudian program dukungan manajemen 1.189.886.697.000 atau 1,46%. Jadi kalau kita bandingkan anggaran tahun 2023 dan 2024, tadi sudah kami sampaikan bahwa anggaran kami turun dari 87.374.140.000 turun menjadi 79.294.083.464.000 rupiah. Hal ini karena belanja BLT El Nino keluar dari bantuan di 2024 dengan rincian sebagai tertera di atas. Adapun belanja Bansos Kementerian Sosial tahun 2023 dan 2024. Bantuan sosial 2023 PKH atau program Keluarga Harapan itu sebesar 10 juta KPM dengan pagu 28.709.816.300.000 rupiah. Ini tetap di 2024 tetap 10 juta targetnya, namun realisasinya tidak bisa persis sama 10 juta karena begitu saya netapkan hari ini dengan data, tiap bulan kami perbaiki data karena ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang pindah, sehingga kami harus menetapkan tiap bulan, karena kalau sesuai Undang-Undang 13/2011 itu 1 tahun 2 kali, maka kami sudah terlambat. Karena yang meninggal sudah banyak, kemudian yang lahir juga banyak. Sehingga kami rubah sekarang ini tiap bulan kami menetapkan data penerima bantuan sosial. Yang kedua adalah kartu sembako. Targetnya adalah 18,8 juta KPM dengan dana 45.120 miliar rupiah. Sama di 2024 itu program sembako 18 dengan target yang sama 18,8 juta KPM. Salur datanya adalah 18,62. Tadi sama, tidak bisa persis sama karena di saat proses ada perubahan-perubahan. Nah, kemudian tahun 2023 ada BLT El Nino dan ini sudah disetujui oleh DPR melalui kesimpulan rapat kerja di Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Sosial masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024 Selasa 7 November 2023. Dan ini harus selesai pada bulan Desember karena anggaran tahun 2023 dan saat turun adalah di bulan November. Kemudian bantuan sosial lainnya adalah bantuan untuk gagal ginjal akut untuk 326 orang dengan nilai total 17.520.000.000. Kemudian atipikal atau GGPA itu terdiri dari ini program permakanan untuk lansia 100.000 orang sebesar 552 miliar rupiah. Kemudian permakanan untuk disabilitas ini polanya adalah diserahkan kepada kelompok masyarakat, bisa RW tergantung wilayahnya. Kalau jumlah penduduknya sedikit bisa di kelurahan, dikelola oleh masyarakat, mereka yang memasakkan dan setiap hari mereka menyerahkan kepada penerima manfaat. Kemudian untuk rehabilitasi sosial, jadi atensi untuk anak yatim piatu
sebesar 378.755 orang atau 454.506 juta. Kemudian atensi untuk lansia, ini terutama untuk menolong lansia-lansia yang tiba-tiba sakit, tidak ada yang merawat, maka kami tangani dengan program ini. Kemudian atensi untuk anak, demikian pula untuk anak, ada kadang harus menutup biaya sekolah, kadang juga menutup kebutuhan gizi dan sebagainya. Kemudian atensi untuk penyandang disabilitas, ini bantuan kursi roda dan sebagainya. Kemudian atensi untuk korban bencana. Jadi kami memberikan bantuan korban bencana untuk meninggal sebesar 15 juta. Kemudian atensi untuk kelompok rentan dan alat bantu aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, serta untuk atensi korban penyalahgunaan nafsa dan ODIF sebesar 10.000 orang dengan nilai 1.706.250.000. Kemudian pemberdayaan komunitas adat terpencil itu yang berada di terdepan perbatasan negara, kemudian terpencil di tengah hutan sebesar 2.847 KK atau setara dengan 50.860 juta rupiah. Kemudian rumah sederhana terpadu atau perbaikan perumahan untuk 7.500 KPM ini di 2023. Untuk 2024 target volumenya hampir sama. Hanya tidak ada untuk El Nino, tidak ada gagal ginjal akut. Namun ini ada beberapa, tadi sudah saya sampaikan, ini baru beberapa 6 bulan, jadi untuk permakanan sudah saya sampaikan ke Bu Menkyu. Jadi total anggaran adalah di 2024 75 triliun 616 miliar, sedangkan realisasi 25 triliun 340 miliar rupiah atau 33,61%. Jadi Bapak yang mulia perlu kami sampaikan bahwa kami memberikan itu memang tidak boleh terlambat, karena kalau orang miskin itu dia bisa survive, kadang 1 bulan mereka tidak bisa memakan sampai 1 bulan, makanya kadang kartunya ada yang digadaikan untuk menyambung sisa hidup mereka. Sehingga kami sangat disiplin, tidak boleh terlambat untuk menyalurkan. Kemudian kalau kami bisa jelaskan, bansos sembako dan PKH. Ini adalah, jadi untuk PKH murni, jadi yang murni terima hanya 1 bantuan PKH, karena boleh di aturannya mereka boleh menerima 2. Ini terutama yang kondisinya berat, di situ ada disabilitas di dalam keluarga itu, ada kemudian atau mereka anak yatim, itu mereka bisa menerima 2 bantuan. Nah, untuk PKH murni itu ada 2.553.000 penerima manfaat atau KPM. Kemudian ada irisan yang tadi kami jelaskan, ada 2, dia menerima PKH dan mereka menerima sembako,